Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, hari yang baru, 8 Maret tahun 2022. Dan saya juga ingin membacakan penyampaian usulan doa dari keluarga Sompotan Sampo. Jadi ini telah didoakan beberapa hari yang lalu oleh karena pekerjaan terpisah, dan kiranya Tuhan akan selalu memberkati keluarga Sompotan Sampo. Dan juga ada usulan dari seorang ibu yang berada di kota Bandung untuk suami yang sementara pemulihan dari sakit. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Di sini nama di channel ini saya baca adalah Sutina. Jadi Tuhan kiranya memberkati Ibu Sutina di dalam segala pergumulan. Begitu pula dengan Mona Lisa Jami untuk keluarga, untuk yang sakit. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Baik saudara, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk dengarkan pekabaran firman Tuhan yang di hari ini 8 Maret tahun 2022 dengan judul Dia akan memberikan hati yang baru. Dia akan memberikan hati yang baru. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Allah yang penuh kasih, cinta-Mu tidak terbatas dalam hidup kami dan ajaib. Biarlah kiranya Tuhan pekabaran firman-Mu yang kami akan dengarkan pada saat ini akan boleh menjadi berkat dalam hidup kami, dapat merubah hidup kami selalu seturut dengan setiap rencana Tuhan. Inilah doa kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi saudara, renungan pagi kita hari ini 8 Maret 2022 dengan judul Dia akan memberikan hati yang baru. Dan ayat tema kita Yehezkiel 36 ayat 26, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sekali lagi, Yehezkiel 36 ayat 26, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yehezkiel 36 ayat 26. Saudaraku, apa maksudnya hati di dalam Alkitab? Kalau kita bicara hati, pertama yang kita maksudkan itu adalah di bagian perut kita yang kita bilang itu empedu, ya mungkin di bagian bawah itu yang kita sebut dengan hati. Dan itu adalah organ tubuh yang penting di mana racun-racun dikendalikan di situ atau diserap di situ. Lalu kemudian pengertian hati yang kedua adalah jantung atau heart, itu jantung. Dan kalau seorang gangguan jantung, ini bisa fatal. Makanya ini disebut dengan alat-alat yang vital di dalam tubuh kita. Nah, kemudian apa pengertian hati yang lain di dalam Alkitab? Pengertian hati yang lain, hati itu adalah pikiran, hati itu adalah otak kita. Jadi kalau bicara otak, itulah hati. Bicara hati, itulah otak. Di mana dari otak, dari hati, itulah sistem di dalam tubuh kita ini dikendalikan. Jadi ini sangat penting. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita, jagalah hati. Jagalah hati. Kenapa jagalah hati? Artinya kalau tadi hati itu berarti jantung, maka jagalah jantung. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita tidak menjaga jantung, maka berarti kita bisa mengalami kematian oleh karena jantung itu tidak dijaga. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lalu yang menjadi fokus hati dalam Amsal pasal 4 itu sebenarnya adalah pikiran kita. Jagalah pikiran kita. Maka di ayat kita hari ini, Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru itu berarti
tempat di mana seluruh tubuh kita dikendalikan. Itu berarti pikiran kita dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi di sini Tuhan memberikan kita hati yang baru. Artinya pikiran kita, tempat di mana Allah bertata. Itu sangat penting. Kebenaran tentang firman Allah bukan perasaan sentimental, namun perkataan yang maha tinggi. Dia yang menjadikan kebenaran ini sebagai bagian hidupnya menjadi sebuah ciptaan baru. Dia tidak diberikan kuasa mental yang baru, namun kegelapan dan dosa yang menutup pikiran telah disingkirkan. Kalimat aku akan memberikan hati yang baru berarti aku akan memberikan pikiran yang baru. Coba saudara lihat, pikiran itu adalah otak kita, tempat di mana seluruh sistem tubuh ini dikendalikan. Itulah pikiran kita. Perubahan hati ini selalu disertai oleh konsep yang jelas akan tanggung jawab Kristen dan sebuah pemahaman tentang kebenaran. Kejelasan pandangan kita tentang kebenaran akan sesuai dengan pemahaman kita tentang firman Allah. Mereka yang memberikan perhatian khusus pada Alkitab akan mendapat pengertian yang jelas dan pertimbangan yang benar. Tampaknya dengan berpaling kepada Allah, ia mendapat kecerdasan yang lebih baik lagi. Jika pikiran difokuskan untuk mempelajari Alkitab, maka pemahaman akan meningkat dan kesanggupan berpikir akan semakin baik. Dengan mempelajari Alkitab, maka pikiran akan berkembang dan semakin seimbang daripada berupaya mencari informasi dari buku-buku yang tidak ada kaitannya dengan Alkitab. Jadi saudara, kalau kita membaca buku-buku yang dikarang oleh pengarang-pengarang orang-orang di dunia ini, bisa saja itu dapat memberikan kita suatu pengetahuan, mengenal ini dan mengenal itu. Tetapi hati-hati, kadang-kadang buku-buku itu tidak memberikan kita hikmat, hanya memberikan kita pengetahuan tanpa memberikan kita hikmat. Tetapi Alkitab, saudara, tidak hanya memberikan pengetahuan. Alkitab akan menjadikan pikiran kita diisi dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan. Apabila Roh Allah sudah memiliki hati, maka kehidupan pun diubahkannya. Jadi kalau hati kita diisi oleh Roh Allah, pasti kita akan diubahkan. Segala pikiran yang penuh dosa dibuang jauh. Segala perbuatan jahat ditinggalkan. Kasih, kerendahan hati, dan damai menggantikan amarah, iri hati, dan perselisihan. Sukacita menggantikan duka cita, dan wajah memantulkan cahaya surga. Tidak seorang pun yang melihat tangan yang mengangkat beban itu, atau melihat cahaya yang turun dari istana yang di surga. Berkat itu datang apabila oleh iman jiwa menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi saudara, kita bersyukur oleh karena apapun pengalaman yang kita hadapi di atas dunia ini. Ingat sekali lagi saudara, Allah memberikan kepada kita hati yang baru. Allah tidak mengendalikan otak kita. Otak kita, pikiran kita dikendalikan oleh sistem tubuh kita. Yang kalau kita jaga tubuh kita dengan sehat, pikiran kita juga sehat. Tetapi Allah dengan kuasa Roh Kudus-Nya menempati hati kita, memasuki ruang hati kita. Dengan demikian maka kalau di sana ada hikmat, di sana adalah hikmat Allah, maka di sanalah kita dikendalikan. Mungkin kita memiliki sifat marah, tapi bagaimana kita juga memiliki hati yang baru untuk mengendalikan itu. Mengendalikan, dengan demikian maka seluruh kehidupan kita akan dibaharui. Kita akan memiliki tabiat yang sama dengan tabiat Kristus. Pertanyaan kepada kita hari ini, maukah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Allah mengaruniakan kepada kita hati yang baru? Kalau kita mau, maka Tuhan akan memberikan itu kepada kita saat ini, atau hari ini, atau ketika kita mendengarkan pekabaran pada saat ini. Tuhan memberkati pekabaran hari ini menjadi satu berkat bagi kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kuasa, ajaib firman-Mu bagi kami hari ini, biarlah kiranya Tuhan meteraikan di hati kami, tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami lewati begitu saja, tapi akan berbuah di dalam hidup kami. Kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang setia,
membiarkan Roh Kudus mengendalikan diri kami lewat masuk dan tinggal di hati kami, agar tabiat-tabiat kami yang tidak sesuai dengan tabiat Tuhan atau kebenaran Tuhan itu akan dirubah dengan cara Tuhan. Saat ini Bapa, kami doakan semua pendengar renungan pagi di mana saja berada. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas dan tugas kami hari ini. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Khusus hamba berdoa untuk usulan doa dari Ibu Sutina yang berada di Bandung untuk suami yang baru saja dalam pemulihan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, berikan kesehatan dan kekuatan, makanan, minuman, obatan yang dikonsumsi dapat segera memberikan kesembuhan. Begitu pula keluarga Sompotan Sampau, Tuhan berkati keluarga ini dalam segala tugas tanggung jawab. Jika keterpisahan terjadi karena bekerja, Allah selalu ada di tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Hamba serahkan seluruh keberadaan hidup kami, bahkan saudara-saudara kami yang ada di Ukraina dalam keadaan perang di sana juga ke dalam tangan-Mu. Dan hamba mohon berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.